Oke, belum share screen dulu. Oke, selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya. Selamat datang di acara iCommunity dan Startup Huddle. Nah, di sini pada malam hari ini saya Anthony, saya akan hadir sebagai moderator pada hari ini. Jadi salam kenal kepada teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja ya, supaya saya ngeliatin kan usianya masih sepantaran semua nih, masih 17 plus lah. Anyway, di awal ini izinkan saya memperkenalkan beberapa hal dulu, nanti baru kita akan masuk ke sesinya ya. Oke, pertama, apa itu iCommunity? iCommunity itu adalah visi kita adalah untuk menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional yang terbesar di dunia. Dan kita punya tagline adalah Share Network, Grow Network. Maksudnya apa? Dengan kita berbagi relasi, maka kita akan mendapatkan rezeki. Nah, misi kita apa? Ada 3, yaitu adalah pertama merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada. Yang kedua adalah menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir adalah menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Nah, apa tujuannya? Yang pertama ini, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, kita juga punya kode etik loh. Nah, kode etiknya apa? Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang selanjutnya, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, atau bahkan diberikan sanksi. Nah, pada hari ini sesi iCommunity ini spesial. Kenapa? Karena hari ini kita berkolaborasi dengan Startup Huddle. Nah, bagi teman-teman yang masih baru, mungkin belum tahu apa itu Startup Huddle, kita jelaskan sama-sama ya. Nah, apa itu Startup Huddle? Startup Huddle adalah program yang dimulai oleh The Global Entrepreneurship Network. Sekarang ini kurang lebih ada di 50 komunitas di seluruh dunia dan di lebih dari 30 negara yang mengadakan Startup Huddle. Dan Startup Huddle adalah program yang dirancang untuk membantu satu entrepreneur sekaligus memperkuat ekosistem startup lokal, di mana entrepreneur menemukan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi melalui keterlibatannya dari komunitas lokal mereka. Apa tujuannya? Yang pertama adalah membangun komunitas startup lokal. Yang kedua, membantu satu entrepreneur dalam satu waktu. Seperti kita hari ini ya. Terus yang ketiga adalah di mana startupner mendapatkan bantuan dari member komunitas yang terhubung ataupun terwakilkan dengan istilah umum panelis, tetapi istilah khusus yang dipakai di Startup Huddle Jakarta adalah community representative, dengan cara memberikan masukan dan pandangannya atas ide bisnis yang sedang dikembangkan oleh presenter atau founder dari startup ini. Nah, apa sih ingredient atau resep dari Startup Huddle ini? Startup Huddle secara konsisten pada dasarnya diadakan di setiap lokasi pertemuan secara offline, di mana saat ini kami memberikan slot juga di salah satu venue kami, yaitu adalah di @Amerika. Nah, sedangkan yang versi online itu kita adakan di platform iCommunity. Nah, apa event format ini? Event di setiap sesi Startup Huddle terdapat 1 atau 2 orang presenter yang akan merepresentasikan bisnis idenya selama 6 menit. 6 menit ya, bukan 60 menit. Dan dilanjutkan dengan Q&A, feedback dan dari community representatif dan audience. Jadi silakan nanti audience kalau mau bertanya. Nah, bagaimana sih cara kita mempromosikan program Startup Huddle ini?
melalui word of mouth dan sosial media. Jadi silahkan bagi teman-teman yang pengen screenshot terus broadcast di sosial medianya, silahkan. Itu akan sangat membantu mempromosikan startup huddle ini. Dan untuk word of mouth itu datangnya ke organisasi, komunitas, pemerintah, kampus, inkubator, dan lainnya. Dan kedua adalah dengan cara sosial media. Melalui Instagram, LinkedIn, WhatsApp group, Facebook, dan berbagai macam cara. Nah, apa sih sukses metrik daripada startup huddle ini? Sukses dan tidaknya acara ini bukan diukur dari banyaknya audiens yang hadir malam ini. Jika malam ini kita bisa bersama dengan 100 audiens, maka ini akan menjadi satu hal yang luar biasa dan otomatis kita akan senang. Tetapi apabila hari ini kita hanya 20 atau bahkan 10, maka kita pun juga nggak akan bersedih. Karena fokus kita adalah membantu founder yang akan mempresentasikan pada hari ini. Nah, kembali saya perkenalkan diri. Ini adalah yang akan mempresentasikan pada hari ini. Saya sebagai moderator Anthony, dan di sini ada Pak Indra Wijaya, founder daripada Talenta Holistik yang akan menjadi presenter kita. Nah, di samping ini ada Pak Irsan Pulungan. Beliau adalah co-founder dari PT Frosty Boga Radika. Beliau ini akan merepresentasikan daripada corporate. Nah, terus di sini ada Bro Michael Yo, beliau adalah dari Family Transformation Coach, di mana beliau ini akan merepresentasikan dari dunia training. Dan last but not least, yang sudah menjadi moderator sering dan menjadi head daripada Startup Huddle Jakarta, yaitu adalah Pak Edi Wiharja. Beliau ini dari mewakili komunitas startup. Nah, sebelum mulai, saya pengen tahu apakah ada teman-teman di sini yang baru hadir pertama kali di Startup Huddle, boleh angkat tangannya, atau angkat tangan atau apa, tapi tolong jangan angkat kaki. Ya, selamat datang, Ibu atau Bapak Dwi ya. Mohon maaf nih. Nah, bagi teman-teman yang lain, selamat datang juga. Nah, ada Pak Alif yang baru pertama kali datang, selamat datang. Semoga pada acara hari ini yang kita adakan rutin setiap bulan itu teman-teman itu bisa hadir dan bisa belajar tentang dunia startup, dan kita bisa mendapatkan sesuatu dari sharing hari ini. Oke. Nah, kegiatan Startup Huddle ini kita sudah lakukan selama hampir 2 tahun, dan kita sudah memiliki sekitar 20 orang lebih alumni, di mana mereka semua itu pernah tampil di program ini sebagai presenter. Oke, demikian slide presentasi saya pada hari ini. Dan sebentar, cari kebetan dulu. Oke, dan sekarang untuk lebih memulainya lebih cepat lagi, saya akan meminta dari Bro Michael Yo, sudah siap untuk sharing tentang dirinya, tentang expertise-nya. Silahkan. Suaraku jelas nggak, Bro Anthony? Oke, cukup. Oke, jelas. Oke, thank you buat kesempatannya. Ini luar biasa. Saya bisa hadir bertemu sama teman-teman. Sebelumnya salam kenal. Nama saya Michael Yo, dan hari ini senang banget bisa ketemu dan dipercaya sama teman-teman dari iCommunity maupun startup, yaitu dari Pak Edi yang sudah diberikan kesempatan. Oke, saya nggak panjang kali lebar. Saya mewakili dari trainer. Kegiatan dan profesi saya berkecimpung sudah kurang lebih 11 tahun di dunia pengembangan diri untuk anak-anak muda. Kemudian ketika pandemi berlangsung, di situ kelihatan bahwa ternyata kunci dari anak-anak muda ini bukan hanya dari anaknya, tapi juga dari orang tua dan pola asuh di dalam keluarga. Nah, dari situ saya kembangkan lagi metode-metode untuk keluarga, dan sampai saat ini saya punya program untuk anak-anak muda bernama Remaja Sukses, dan kita memegang rekor selama 9 tahun sampai sebelum pandemi. Kita sudah membantu lebih dari kurang lebih ya yang sudah ikut program kita itu lebih dari 8.500 keluarga dari seluruh Indonesia secara offline. Nah, secara online kita membantu keluarga atau kita membantu teman-teman yang saat ini sedang kesulitan memberikan pola asuh
ataupun merubah anaknya, membentuk habit anaknya, kita buatkan program. Dan sampai saat ini programnya berjalan secara online, dan kita telah mendapatkan rekor yang cukup baik selama pandemi dari 2020 ke 2022, yaitu kita telah membantu lebih dari 6.000 keluarga yang hadir ke program kita. Ada 2 program, ada millennial parenting dan juga ada say no to gadget. Dan itu program ada yang berbayar, ada yang free memang untuk sosial dan lain sebagainya. Nah, karena saya mewakili dari teman-teman trainer, makanya saya ceritakan kegiatan trainer. Tapi di luar itu saya juga memegang beberapa proyek, ada proyek untuk konsultan bisnis, kemudian juga dari sisi digital marketing, saya punya agency, dan juga saya banyak kolaborasi juga dan invest juga di beberapa proyek-proyek bisnis yang ada seperti itu. Nah, mungkin itu sekilas perkenalan dari saya pribadi. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain juga hari ini saya mau banyak belajar, mau dengerin presentasi yang luar biasa dari Talenta Holistik. Semoga saya bisa banyak belajar dan bisa berkolaborasi dan bareng-bareng berkembang bersama di dalam komunitas platform di ILC dan juga di Startup Huddle seperti itu. Thank you atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator kita, Mr. An. Silakan. Oke, terima kasih kepada Bro Michael Yo yang sudah mempresentasikan. Nah, saat ini kita akan minta kepada Pak Irsan untuk sharing expertise-nya. Pak Irsan, apa bisa di-tag? Sudah siap? Oke, mungkin kita mulai dari Bro Edi dulu ya. Pak Edi, silakan. Oke, thank you banget nih untuk Bro Anthony yang sudah memulai perdananya di malam hari ini. Akhirnya saya punya partner yang membantu menjalankan bersama-sama saya di Startup Huddle Jakarta. Dan hari ini saya sebagai community representatif sekaligus untuk memberikan sebuah contoh. Sebenarnya community representatif itu ngapain aja sih gitu. Dan untuk teman-teman yang berada di sini, khususnya member-member iCommunity yang di level pro, itu saya encourage ya untuk jadi community representatif. Dan kita di sini bukannya saya lebih pintar atau lebih jago, bukan. Kita hanya sharing pengalaman, expertise-nya kita gitu, sesuai dengan kategorinya. Dan contoh misalnya hari ini kita kedatangan presenter yang kategorinya adalah edukasi. Dan pas kebetulan, saya selama ini bermain di industri edukasi. Tapi sebelum itu, saya akan sedikit menceritakan transformasi saya, sampai akhirnya saya bisa dipercayakan untuk memegang Startup Huddle Jakarta. Nah, jadi 20 tahun yang lalu, saya adalah pedagang glodok, beneran glodok. Saya di Mangga 2, jual komputer, di network solution, main di dunia IT, pasang router, wireless, dan macam-macam, ngurusin problem-problemnya orang. Jadi kalau orang punya problem, dia panggil saya, kita tim datang ke kantornya, ngeberesin, jadi udah terbiasa dengan problem solver. Nah, itu cukup lumayan membantu perjalanan saya gitu. Tapi saya lihat bahwa hal tersebut itu ternyata akan jadi sebuah persoalan karena di bidang yang saya gelutin itu butuh kemampuan untuk ngikutin gitu ya. Dan pas kebetulan saya bukan dari orang IT. Saya landscape architect, punya background-nya beda banget, dan sampai di komputer juga itu sebenarnya karena satu lain hal yang nggak ada kerjaan menurut saya sih waktu saya kuliah itu. Jadi hilang di perjalanan gitu dan ketemu nyemplung di yang namanya dunia IT. So, dengan cepat saya melihat tren akan berubah dan akhirnya saya
berpikir gitu ya pada saat itu sekitar 2010 gitu ya, 2010 itu saya berpikir bahwa wah, ini kalau seperti ini bisnis yang saya gelutin ini kayaknya susah scale up. Jadi saya mau cari satu hal yang bisa membuat saya scale. Nah, saya lihat pada saat itu yang namanya bisnis itu katanya ya bisa dengan ide doang tuh dapat duit gitu loh untuk ngejalanin gitu. Dan saya akhirnya ambil kesempatan itu, udah saya pelajarin, saya ikut tuh inkubator, pelajaran gitu 2010 startup itu sesuatu yang orang tuh nggak tahu di situ. Dan mungkin di kelas itu saya itu termasuk yang cukup tua gitu ya. Padahal 30-an gitu ya. Cuman menurut saya pada saat itu kita beberapa orang tuh tua gitu. Nah, jadi setelah itu kita ikut dan kita mulai masuk di dalam satu kompetisi dan akhirnya menang untuk dipercayakan membangun yang namanya Similiar 11-12 dengan Gojek pada saat Gojek belum ada di jalan-jalan ya, Jakarta belum hijau gitu. Nah, kita masuk di dalam akseleratornya Indosat dan Indosat itu memberikan pendanaan dan pelatihan dan akhirnya dari sana saya dipercayakan lagi gitu ya untuk bisa diinvest sama sama investor untuk menjalankan sebuah aplikasi gitu. Karena pada saat itu saya sudah nggak sanggup untuk ngelanjutin yang 11-12 kayak Gojek begitu, karena Gojek luar biasa banget expand duitnya. Dan itu akhirnya itu journey saya sebagai seorang founder. Dan kemudian di tahun 2017 gitu ya, saya dipercayakan untuk bikin inkubator gitu di Plaza Semanggi. Kurang lebih sebelum COVID dan pas COVID tuh kita benar-benar close gitu. Dan kemudian dari sana saya siapin materi untuk pembelajaran online, yaitu yang di Impactner Startup Business School. Dan pas kebetulan Bro Anthony ini adalah salah satu alumni dari Impactner itu, dan beliau ini sangat rajin banget dan sangat antusias banget dan sangat keren banget gitu. Dan itu berlanjut ya, saya lihat ada talenta dan segala macam, so kita ajak untuk bareng-bareng karena dia ini sangat passionate banget untuk di situ. Dan akhirnya singkat kata saya diberikan kepercayaan untuk menjadi organizer dari Startup Huddle Jakarta di bawah payung dari Gen Global. So hari ini Startup Huddle bisa bareng-bareng dengan iCommunity dan kita juga ada kesempatan untuk diberikan satu fasilitas tempat di Amerika di Plaza Semanggi, tapi pada saat ini belum kita jalanin lagi karena talent-talentnya kita lagi kumpul-kumpulin nih. Nah, jadi ada dua versi, satu offline dan satu online. Nah, nanti kalau teman-teman memang mau untuk ikut ya di acara seperti ini, baik di ILC, di iCommunity ini, ataupun di Amerika, yuk jangan ragu-ragu, hubungin saya, hubungin Bro Anthony, hubungin Bu Delisa di iCommunity. Nanti kita akan coba arrange bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa jadi presenter ataupun jadi community representatif. Dan terima kasih juga untuk Pak Irsan nih udah mampir ya untuk bantu di sini, dan ini juga ada Bro Michael Yo, dan ini juga ada Bro David Saragi. Wah, ini teman-teman semua nih, mereka adalah orang-orang yang antusias untuk memberikan sebuah kontribusi ya kepada para founder gitu, sehingga acara ini bisa mudah-mudahan bisa membantu banyak orang gitu ya. Nah, itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Bro Edi sudah menjelaskan panjang dan lebar. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada Pak Irsan. Silakan Pak Irsan untuk memperkenalkan dirinya.
Waktunya 5 menit ya Pak, bukan 50 menit Pak. Thank you Pak Antoni. Selamat malam semuanya. Mohon maaf tadi ada technical problem. Nama saya Irzan Pulungan. Sekarang ini saya menjadi co-founder dari PT Frosty Bogaradika. Basically a business yang kita baru mulai set up di akhir tahun lalu. Kita fokus di frozen food, sausage, meatball, smoked beef, and etc. Kita baru mulai launching produk itu di akhir Januari dan kita mulai distribusi di Februari kemarin. Jadi pretty much very new lah bisnisnya, dan bukan tech business, lebih ke conventional business. But background saya sebenarnya I'm a professional sampai dengan tahun lalu, total 26 tahun, beragam posisi, termasuk terakhir 10 tahun terakhir saya di C-level, baik CFO, CEO maupun Chief Strategy. Mungkin itu aja Pak Antoni, thank you atas waktunya. Oke, thank you Pak Irsan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi dari Pak Indra, yaitu kepada presenter kita, dan waktunya selama 6 menit. Dan setelah itu kita akan masuk ke setelah itu, para community representative akan memberikan feedback, baik feedback ataupun pertanyaan kepada presenter. Nah, waktunya masing-masing adalah 10 menit. Nah, saat ini waktu saya berikan kepada Pak Bro Iwo. Silakan, share screen. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih kehadirannya, terutama kepada Hadel dan Community yang mau mengundang saya untuk mempresentasikan terkait bisnis yang sekarang saya jalani. Saya mungkin langsung buka aja share screen ya. Bapak Ibu semua, berikut adalah Taholi, kenalkan Talenta Holistik Indonesia. Talenta Holistik Indonesia ini didirikan di tanggal April 2021 ketika sudah mendapatkan izin dari Dinkes untuk membuka terapi, terutama pada saat giat-giatnya pandemi datang, dan hal ini adalah saya sebutnya sahabat yang namanya COVID gitu ya. Jadi kita mulai mencanangkan untuk pusat terapi dan konsultasi. Namun di dalam tahun ini sendiri ada beberapa bidang sebenarnya sesuai dengan expertise yang kita pernah jalani. Ada tes kompetensi, potensi diri, kemudian training, pemberdayaan diri, konseling, grafologi, kebetulan juga sebagai sertifikasi di bidang grafo, kemudian kesehatan holistik, kemudian juga ada psikoterapi, terapi emosi, dan research system. Saya lanjutkan saja karena waktunya cukup padat. Talenta Holistik Indonesia ini foundernya saya sendiri kebetulan. Izinnya juga saya tampilkan di sini sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh DPMPT. Rekomendasi Dinkes saya dapatkan di nomor 445. International Certification saya dapatkan dari ML USA untuk Behavior Consultant. Kemudian Handwriting Analyst dari Karos. Kemudian ICEP, Advanced Emotion Reading Technique. Dan saya juga seorang hipnoterapis registered dari IBH. Story saya di 2020, tepatnya di bulan Oktober, terakhir saya mengambil pilihan jalan lain untuk pensiun. Menjadi seorang profesional yang cukup mengabdi selama 22 tahun. Nah, perusahaan-perusahaan yang telah saya jalani itu adalah di beberapa perusahaan lokal seperti halnya Sina Sosro, kemudian Global Scale Company di Shangri-La Hotel, Huawei, RGE, dan J-Resource. Pernah menjadi ekspat di beberapa negara, di Singapura, Malaysia, dan Australia. Fokus saya adalah di HR, Human Capital, pegang beberapa di Southern Pacific, terutama waktu di Huawei Technologies. Selanjutnya adalah stop ya. Maaf, slide-nya. Oke. Selanjutnya adalah saat ini saya menjadi director di salah satu usaha keluarga sebenarnya saat ini saya jalani.
tepatnya di kota tempat saya sekarang berdomisili, di kota minyak, kota yang akan 2 jam dari IKN, menjadi director. Kemudian saya di PT Bina Inti Lotus, ini sebenarnya fokusnya ada di assessment center, yang sudah kita bangun sama-sama dengan teman-teman psikolog juga di Jakarta tahun 2016 tepatnya. Kemudian di Tiara Rizky ini ada perusahaan garment, ini juga di Jakarta. Kita bangun di tahun 2017 saat saya masih menjadi profesional, saya menjadi komisaris di keduanya. Kemudian BI Consulting, sebenarnya divisi dari Bina IT Lotus, cuma karena saya punya certified sebagai kompeten asesor untuk lingkup perusahaan, maka saya ditunjuk juga menjadi senior konsultan HR dan kompeten asesor, menangani beberapa terakhir adalah di kementerian. Kemudian saya juga mencoba mengabdikan diri di Yayasan Pendidikan Unus Budi Luhur Balikpapan karena kecintaan saya, concern saya pada anak SD SMP yang ada di Balikpapan. Saya masuk sebagai supervisor, fokusnya adalah monitor ke silabus atau kurikulum pendidikan. Kemudian di tahun 2022 saya kebetulan diajak untuk menjadi volunteer atau konselor di bidang psikologi. Kurang lebih sebanyak 150 orang yang saya tangani. Kebetulan pada waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya. Nah, di 2021 sebenarnya Delta kalau nggak salah ya, waktu saat itu, jadi di bawah Kemenkes, kita menjadi volunteer untuk menangani teman-teman yang fokusnya ke psikosomatis saat itu. Kemudian di tahun 2003, ini kalau kita flashback yang lama sekali, saya pernah menjadi associate researcher, kebetulan membantu profesor saya di kampus saya waktu itu di Universitas Indonesia. Dan di tahun 2020-2022, saya kebetulan juga diminta tolong oleh teman untuk menjadi evaluator di kampus Merdeka, seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Programnya ada 2, di magang sertifikat dan program kedireka. Saat ini saya menjadi bisnis partner dari teman juga. Jadi kita mencoba merambah terutama untuk yang Balikpapan sebenarnya. Education consultant untuk pendidikan anak-anak ke luar negeri. Kita kirim ke luar negeri ya, yang dimana sebenarnya perusahaannya sudah berkembang dari tahun 2009 yang dijalankan oleh partner kita. Kemudian kita ada Skobu, ini sebenarnya juga sebagai supporting ke Axel karena ada bidang di bidang bahasa Inggris, TOEFL preparation, IELTS preparation. Dan kebetulan saya juga menjadi angel investor atau sebutannya sebagai investor untuk laundry. Saat ini saya punya 3 cabang yang sudah kita buka, yang kecil-kecilan lah. Maaf, nggak mau turun ya. Mandek ya, mohon maaf. Udah, lanjutin aja, jalan. Ya, selanjutnya adalah visi sebenarnya Data Holy. Ini adalah Mohon maaf kalau bisa ada cepat ya waktunya soalnya. tim. Fokus saya di Kaltim karena saat ini saya berdomisili di Balikpapan tepatnya, yang mampu mendayagunakan potensi keunikan dirinya menjadi SDM yang siap dan berdaya saing berkompetisi dengan SDM di luar Kaltim maupun global, terutama dengan berdirinya IKN di wilayah Kalimantan. Ini saya berasal sebenarnya dari greget aja ya, terutama SDM di Kalimantan. Selama saya jalanin 2 tahun terakhir menjadi CEO kebetulan di salah satu perusahaan tadi di grupnya Kuskus, saya melihat SDM kita perlu banyak belajar. Nah, karena itu saya tertarik untuk mendirikan Taholi, dan kenapa visi saya adalah fokus benar-benar ke SDM Kaltim saat ini. Nah, apalagi ada berita terakhir bahwa Bapak Presiden kita memberikan izin pekerja asing dan tinggal di IKN selama 10 tahun. Terus terang ini menjadi concern saya, makanya kenapa saya benar-benar mau mencari orang-orang ya, bagaimana menempatkan mereka di bidang yang sesuai dengan mereka, keunikan mereka, potensi mereka, ya, daripada mungkin strategi itu akan bagus. Namun untuk saat ini benar-benar mempersiapkan SDM Kaltim yang sebenarnya bisa menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Itu concern daripada saya sebenarnya. Baik, dari total available market, kalau kita lihat dari BPS data 2021, itu ada 1,8 juta sekitar gitu ya. Jadi angkatan kerja yang siap sebenarnya di Kaltim ini. Namun dari available market, penduduk yang bekerja saat ini itu hanya 1,7, sempat mengalami penurunan ya karena semenjak pandemi melanda.
Kemudian yang saya sasar sebenarnya adalah saat ini penduduk usia di atas 15 tahun yang fokusnya di Balikpapan. Kenapa? Karena wilayah strategis sekarang banyak-banyak office didirikan, terutama dalam melayani perkembangan IKN saat ini, yaitu sebanyak 30 ribuan orang. Lanjut. Ini adalah gambaran terkait dengan experience saya yang membuat saya confident sebenarnya ingin menyumbangkan pengalaman yang saya ada untuk membangun generasi muda kita sekarang. Di beberapa perusahaan yang saya sebutkan tadi sebelumnya, yang sebelah kanan mungkin paling bawah menarik, ini adalah kedua anak saya, yang menjadi fokus saya juga, kenapa pendidikan bagi saya itu adalah sangat penting. Kemudian juga pembelajaran itu sangat penting. Ini adalah gambaran terkait sertifikasi dan perusahaan saya jalani. Sebelah kanan di atas juga kebetulan pernah menjadi dosen tamu dan dosen luar biasa di beberapa kampus di Jakarta. Saya nggak sebutkan di sini, sudah ada kampus sebelumnya juga di luar, tapi karena sudah lama waktu saya di Huawei, di China waktu itu. Lanjut. Gambaran umum kota Balikpapan. Seperti saya tadi sebutkan, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini sangat menarik sekali dengan wilayah 51.000, topografi 80% berbukit dan 15% datar. Jumlah penduduk itu 727. Nah, kalau saya melihat di sini, kemudian bandara juga yang sebenarnya skalanya internasional, ya, ini kota ini sangat berpotensi sebenarnya untuk kita masuk, untuk kita kembangkan. Harapan saya, mimpi saya tidak muluk-muluk SDM Indonesia, saya fokuskan sebenarnya SDM Kalimantan, lebih kecil lagi SDM Balikpapan, itu bisa berdiri sendiri, bisa fight, seperti halnya pengalaman saya waktu di China, waktu di Shenzhen, waktu di Huawei itu saya melihat bagaimana mereka mendevelop Shenzhen, ya, membangun SDM China sehingga benar-benar bisa bersaing, even dengan datang dari Eropa, datang dari Amerika sekalipun. Saya punya mimpi, namun saya percaya bahwa pengalaman kita, pembelajaran kita pasti akan bisa membantu membentuk SDM kita yang saat ini ada. Kan? The word imperfect actually spells imperfect. Ini sebenarnya mengutip aja dari profesor di Amerika sana. Karena saya percaya, ya, dan saya sudah praktekkan lewat terapi yang beberapa kali saya lakukan selama 3 tahun terakhir, bahwa semua orang ada baiknya adalah menjadi sempurna dengan kondisi mereka masing-masing. Makanya kenapa visi saya menekankan sekali tentang namanya keunikan. Dan perubahan setiap hari, perubahan setiap saat itu adalah sangat penting. Nah, what I do sebenarnya di sini, ketika saya sudah melakukan masuk mengenai potensi mereka, maka yang saya tawarkan ada adanya konseling, kemudian saya tawarkan mengenai namanya terapi, ya, kemudian saya tawarkan mengenai mentorship, dan juga saya lagi bergerak untuk melakukan sebenarnya riset SDM, ya. Jadi saya akan bagi dua sebenarnya di dalamnya, satu mendekati dari sisi industri, satu lebih ke pendidikan, terutama di generasi Z sampai ke generasi Alpha saat ini. Lanjut. Marketing journey. Saya mencoba melakukan marketing journey, mohon maaf mungkin adalah pengalaman saya sedikit sekali marketing, karena 22 tahun semua fokus di human capital dan lebih banyak ke pendidikan dan sekolah dan segala macam. Saya coba melakukan dengan bantuan teman-teman tentunya, saya menjadi narasumber. Bulan lalu saya menjadi narasumber kebetulan di salah satu instansi di bidang kefarmasian, ya, bekerja sama juga dengan pemerintah di sini. Saya menjadi pembicara tingkat nasional. Kemudian saya juga menjadi pembicara di perusahaan swasta, kemudian di sekolah-sekolah. Kemudian kita juga kerjasama dengan salah satu partner kita di Axel untuk bikin yang namanya event-event kalender. Nah, menjadi narasumber adalah salah satu jalan untuk kita campaign sebenarnya mengenai perjalanan Taholi dan bagaimana Taholi ini bisa membantu SDM kita yang saat ini. Yang coba kita tawarkan adalah voucher, konseling, terapi voucher sampai ke tes kepribadian. Akses Kobus, seperti saya tadi sebutkan di awal, ini merupakan bisnis kita yang fokusnya lebih ke konsep pendidikan luar negeri dan lebih ke bimbingan belajar. Nah, jadi kita engage, coba kita tawarkan ada voucher juga, konseling, terapi. Kenapa? Karena kita pendekatan ke orang tua dan anaknya yang sebelum kirim ke luar negeri. Makanya kita emphasize juga di sini adanya tes potensi diri. Kita coba masuk di 2 bulan lalu di podcast radio lokal, maksudnya Radio Balikpapan, KPFM. Kita juga coba tawarkan dengan voucher, konseling, dan terapi. Moment of truth memang ini paling besar sebenarnya dari 4 bidang ini adalah word of mouth. Jadi untuk orang-orang di Balikpapan, offline kita tawarkan ruang yang nyaman, ya, online via Zoom, equipment kita coba dengan musik karena kita juga selingi juga dengan mindfulness, ya.
kemudian dengan props up atau alat peraga, dan coba kita tahu loyalty program. Dari sekian marketing journey yang kita lakukan, sebenarnya adalah sampai saat ini 90% market saya adalah masih di Jakarta. Karena memang asalnya dari sana dan networking saya lebih banyak ke sana. Tapi saya pikir pelan-pelan akan mulai mengarah Balikpapan dan akan pelan-pelan mulai mengarah ke Samarinda dan kota sekitarnya. Ini menarik dan ini tantangan buat saya. Thank you. Mudah-mudahan sudah sesuai 6 menitnya. Bunganya cantik sekali, warnanya ungu, karena ungu mencerminkan tentang kreativitas, ungu juga mencerminkan tentang kesederhanaan, dan ungu adalah warna psikologi. Demikian dari saya. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Oke, thank you presentasinya yang lebih sedikit dari 6 menit. Oh, Oke, nah sekarang thank you presentasinya sangat keren banget ya. Nah sekarang kesempatan pertama diberikan kepada Bro Michael Yo. Silakan. Waktunya 10 menit total ya. Mau bertanya atau mau memberikan feedback atau apapun itu silakan. Mau belajar sebenarnya. Thank you atas waktunya. Salam kenal Pak Iwo. salam kenal. Thank you udah sharing. Ya, sebenarnya bidang kita mirip, Pak. Kalau mungkin Pak Iwo pangsa pasarnya 15 tahun ke atas, kalau saya itu pangsa pasarnya justru SD, SMP, dan SMA. Jadi memang persiapin mereka dari habit building. Nah, mungkin yang Pak Iwo sekarang jalankan, itu semuanya, yang tadi kan programnya banyak tuh, dari konseling, terapi, dan lain sebagainya. Yang rutin dijalankan yang mana, Pak Iwo? Siapa tahu bisa kolaborasi. Siap. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Michael. Saya punya berdua aja ya. Jadi yang saya fokusin sebenarnya untuk yang riset itu sudah kita ingin yang tadi di atas, yang fokus ke assessment diagnostik. Jadi fokus saya sekarang banyak untuk fokus saya lebih banyak sekarang untuk persiapan generasi Z sampai generasi alpha, SDM kita, terutama di siswa. Kalau kita mungkin mempersempit lagi, mungkin siswa-siswa SMA ya. Saya nggak ngomong sekolahnya lah, mungkin juga ada yang putus sekolah kan, nggak semua yang beruntung kan. Tapi saya hanya melihat bahwa mereka, anak-anak kita seterusnya, kita punya junior-junior ini punya potensi ya. Arah saya itu ke sana. Saya ingin mengembangkan potensi mereka, keunikan mereka. Saya cari, saya dapat, saya ingin mengembangkan satu itu. Yang kedua, saya akan bekali yang namanya juga dengan mental health. Kenapa? Karena dari studi riset kita terakhir waktu di kerjasama sama satu model riset yang kebetulan saya masuk ke komunitasnya Jung. Jadi sangat concern sekali kita bahwa mental health ini ternyata menyumbang 80%, ya 80% pada apa? Pada motivasinya anak. Mungkin anak kecil, Bro Michael lebih tahu lagi kan. Nah, saya sebutnya sebenarnya luka batin gitu ya. Ya luka-luka yang ada, trauma-trauma yang ada ini kadang-kadang kan bisa menghambat ya, bisa menjadi inhibitor buat mereka. Nah, karena itulah fokus saya saat ini adalah lebih banyak ke pengembangan ya, pengembangan SDM untuk usia-usia seperti itu. Nah, ketika saya fokus ke sana, pasti tidak lepas daripada peran orang tua, ya kan? Nah, ketika ke peran orang tuanya adalah saya masuk dengan sebenarnya bagaimana alignment komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Sekarang ini sudah banyak orang cerita tentang generasi, mungkin Profesor Renal bercerita tentang generasi strawberry dan sebagainya. Kalau Taiwan kan ngomongin generasi 80-an ya, dia berbedanya di situ sampai 90-an. Tapi sebenarnya garis intinya mau saya ambil adalah ketika komunikasi di rumah, mungkin sama ya, mungkin dengan Bro Michael, antara orang tua punya harapan dan anak punya harapan, ini harus mendukung satu sama yang lain ya. Nah, jadi bahasa umum saya adalah ketika saya melihat usia angkatan kerja, kalau pakai bahasa BPS kan angkatan kerja 15 tahun tuh gitu kan. Ketika usia 15 tahun ke atas saya ambil, maka saya melihat itu punya potensi. Ketika bisa punya potensi, maka dia bisa bersaing. Kenapa saya gregetannya begitu? Karena di 2006 waktu saya di China, saya melihat bagaimana waktu saya menjadi profesional di Huawei, mereka bisa membuat Huawei itu besar, gitu ya, bisa membuat Shenzhen itu besar, dan akhirnya 2 tahun kemudian saya melihat bahwa yang menjadi tuan
menjadi SDM yang paling berpengaruh di level eksekutifnya adalah siapa? Orang China itu sendiri, gitu ya. Walaupun kita nggak bisa bilang orang Shenzhen semua enggak, tapi banyak pendatang dari sekitar China. Tapi fakta membuktikan saat itu bahwa orang Eropa, orang Amerika yang sebelumnya ahli teknologi itu pergi, gitu loh. Saya gregetannya di situ. Apalagi sekarang Balikpapan, industri begitu banyak kan, banyak perusahaan-perusahaan asing masuk. Tapi yang terlihat adalah ekspat, gitu kan, orang kemudian juga mungkin dari Jawa, dari Jakarta segala macam. Saya pikir harusnya bisa berdiri, dan kemudian 2 tahun terakhir saya menjadi CEO kebetulan di perusahaan keluarga, perusahaan distribusi consumer good. Wah, memang memang menarik gitu. Ketika hanya belajar teori, kemudian tidak tahu skillnya seperti apa, arahnya kemana. Nah, itu sayang buat saya. Itu sayang, makanya saya mau sentuh ke arah situ. Mungkin itu. Mohon masukannya. Oke. Berarti kalau yang saya tangkap dari Pak Iwo adalah kecintaannya untuk memperbaiki terutama generasi kita yang sebenarnya bisa mengambil alih ya teman-teman dari luar yang bekerja di Indo dan lain sebagainya. Nah, berarti ada pendekatannya ke program untuk ini ya, mental health tadi ya, mental health. Itu buat generasi muda, karena 80% itu mental health itu yang berpengaruh kepada kinerja dan hasil. Nah, juga kalau untuk orang tua dan anak itu lebih ke arah bagaimana membangun bonding dan komunikasi sehingga terjadi keharmonisan gitu ya tadi yang saya tangkap ya. Oke, baik. Nah, berarti sekarang sudah rutin berjalan. Misalnya kalau acara terdekat untuk programnya kapan Pak Iwo? Jadi biar mungkin saya bisa lihat kapan kira-kira. Ya, ini memang kalau dalam waktu dekat sebenarnya kita ada kolaborasi dengan salah satu partner kita di kali itu ya. Jadi, kita akan buka kalender. Tiap Sabtu kita buka misalnya kita undang orang tuanya, sekolah-sekolah untuk kita ngadain semacam seminar gitu ya. Seminar dengan terkait dengan orang tua concernnya apa. Contoh paling dekat adalah misalnya terkait dengan gap pemikiran antara orang tua sama anaknya. Yang kedua adalah terkait dengan kenapa sih generasi sekarang dijudge-nya generasi strawberry, gitu kan? Nah, ini 2 topik itu yang kita angkat sementara ini di kalender event kita, di kantor kita, di Hype Block, di Marconi, di Balikpapan. Masih kecil-kecilan sih, Bro Yo, masih karena itu. Jadi semacam kita buka. Nggak apa-apa, sama-sama belajar Pak Iwo. Kalau saya memang di dunia pendidikan itu, kalau boleh dibilang marketnya besar sekali. Tapi harus bisa monetize ya, harus bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Makanya kalau saya punya program, memang ada program charity, program sosial ada. Saya punya program yang harganya terjangkau, ada. Saya punya program yang harganya lumayan juga ada. Sehingga bisa saling menutupi. Karena kalau misalnya kita punya bisnis hanya datang ke sekolah, jujur tergantung level sekolahnya. Kalau kita bilang level sekolahnya levelnya yang internasional atau nasional plus, yang uang sekolahnya 2 juta ke atas, mungkin itu bisa jadi market yang bagus kalau kita menawarkan solusi ke mereka. Nah, tapi kalau yang marketnya itu yang uang sekolahnya tidak terlalu besar dan sekolahnya juga lagi berdarah-darah, dan juga orang tuanya banyak tunggakan-tunggakan, nah itu juga marketnya agak berat. Karena selama pandemi, sebenarnya saya melakukan kegiatan ke sekolah gratis. Jadi saya itu ada kunjungan offline, ada kunjungan online. Nah, waktu saya kunjungan online sama kunjungan offline, itu saya betul-betul melihat sekolah yang memang bonafit, bagus banget, sampai sekolah yang memang negeri yang saya datang yang memang kondisinya cukup memilukan seperti itu. Nah, jadi dan saya coba cari cara bagaimana monetisasi, bagaimana memonetize dari sekolah. Kerjasama bagi hasil dengan sekolah, belum tentu semua sekolah mau seperti itu. Terus biasanya saya kerjasama dengan forum perwakilan orang tua. Bisa orang tua punya forum perwakilan. Nah, biasa kita coba mengajukan ke sana. Nah, kalau dari mereka programnya disetujui, nah itu bisa jadi satu hal yang baik. Gitu. Tapi ada juga yang belum disetujui. Bahkan saya dulu Pak Iwo, saking saya pengen monetisasi dari sekolah tuh saya sampai pikir siapin tim untuk bikin kalau orang tuh lulusan itu fotonya
Saya lupa foto apa yang buat lulusan itu. Saya sampai siapin tim karena kan saya punya murid banyak dan mereka punya talentanya beda-beda. Jadi saya kerjasama kolaborasi sama mereka buat monetisasi karena setiap kunjungan kita kalau bisa ada hasil, gitu. Memang boleh sih kita ke sekolah sosial, saya juga sosial, tapi kita harus ngerti bagaimana monetisasinya. Nah itu yang paling penting terutama di bidangnya Pak Iwo. Karena kalau nggak ujung-ujungnya kita kerja cuma sosial doang di situ. Iya. Gitu. Dan itu yang ujung-ujungnya membuat kita jadi ya ada klien boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau program saya memang saya harus cari klien. Digital marketing harus jalan dan saya targetin every week online 100 peserta. Every week offline itu 30 keluarga. Saya nggak mau banyak-banyak kalau offline karena kalau online ya udahlah bisa online gitu kan. Tapi kalau offline ini kan perlu intensif. Saya nggak banyak-banyak. Nah itu saya targetin dan saya selalu push tim. Saya punya tim digital marketing, saya nge-push. Oke, iklannya bagus ya. Kalau nggak bagus, iklan yang mana? Testimoni selalu buat. Kita punya tim semuanya komplit. Nah, jadi program kita benar-benar berjalan dan running well, sehingga bisa kita monetisasi. Nah, itu mungkin hal yang menurut saya penting buat Pak Iwo jalankan di teman-temannya, biar tambah maju. Saya juga kangen mau ke Balikpapan. Udah lama saya nggak ke Balikpapan. Ditunggu, bro. Dan semoga ya, dan semoga kedepannya bisa kolaborasi. Saya undang Pak Iwo sebagai narasumber. Seneng loh murid-murid saya dan orang tua murid kalau kedatangan orang yang punya visi mulia kayak Pak Iwo. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Thank you, bro. Mungkin bukan bermaksud mengajari ya. Thank you. Silakan. Thank you banget. Oke. Thank you banget, Bro Michael Yo. Nah, sekarang langsung aja kita lanjutkan kepada Pak Ihsan. Silakan. Selamat malam Pak Iwo. Apa kabar Pak? Malam Pak. Baik Wah, Pak. udah lama saya nggak ke Balikpapan nih. Dulu waktu Pak. di Petrosi saya suka ke Balikpapan. Pak Iwo, mungkin sebenarnya tadi pertanyaan statement terakhir dari Pak Yo tadi itu something yang saya mau angkat tuh. Tapi nggak apa-apa, saya coba lagi deh. Mungkin saya tanya ke Pak Iwo sendiri. Pak, rencana Bapak untuk monetization-nya gimana Pak? Tadi kan service-nya banyak tuh. How you plan to monetize that? Sama mungkin pertanyaannya kalau yang Bapak rencana monetize tadi akan seberapa banyak ready to pay customer-nya gitu loh. Mungkin itu kali Pak ya. Ya, betul. Terima kasih Pak Irzan. Ini menjadi concern saya juga sebenarnya, makanya saya ingin belajar banyak di bidang how to-nya itu ya. Karena memang saya mau menjawab ke arah sana karena memang background saya, kemudian passion saya memang besarnya ke sisi bahasa saya itu cuma dua sebenarnya, spiritual sama sosial. Itu lebih ke sana. Karena saya pikir dengan 22 tahun lebih menjadi profesional, kemudian menjadi mengabdi di dunia pendidikan segala macam, ada saatnya kita harus sudah mulai memilah-milah gitu ya antara kehidupan kita saat ini dan bagaimana sekarang saya hanya menganut satu falsafah Pak, menjawabnya Bapak adalah ketika kita membuat suatu usaha, kita bisa menabur yang baik gitu kan ya. Kita nggak mengharapkan tuaian Pak, tapi saya percaya ketika kita taruh sesuatu yang baik ya, itu tuaiannya pasti luar biasa. Terutama fokus saya adalah ke manusia Pak, gitu, SDM dalam hal ini generasi kita sekarang. Pertanyaan Bapak cukup menggugah saya sebenarnya, waktu saya dirikan ini juga sangat menggugah. Dan terus terang aja Pak, selama ini memang kalau ditanya lebih ke sana, monetisasinya, kalau untuk HR sebenarnya sudah jalan Pak, walaupun tidak begitu besar gitu ya. Dan pangsa saya masih 99% untuk HR-nya, baik di assessment, kemudian di sistem SDM-nya, kebetulan kerjasama sama teman saya yang bikinnya tadi Pak, Bina Inti Lotus ya, biaya consulting, saya menjadi asesor juga, itu ke arah sana Pak. Sementara untuk Taholi ini sendiri, memang kebanyakan monetisasinya saya sampai saat ini lebih banyak ambil ke persona atau individual counseling dan terapi Pak. Saat ini yang ada sih Pak. Jadi ketika saya tidak gini, mungkin maksud saya begini. Jadi ketika saya melihat ada potensi anak itu dan kemudian ada sisi yang boleh saya tadi singgung dari sisi psikologisnya gitu ya. Ada luka-luka atau saya sebutnya tidak luka lah, ada sesuatu yang harus diperbaiki atau harus dikembangkan.
Maka yang saya ambil adalah sisi terapinya, Pak. Terapinya, kemudian tadi saya tawarkan lebih banyak ke coaching sama atau istilahnya mentoring lah ya. Karena saya pepet benar-benar saya dampingi sampai saya punya tagline mungkin terakhir saya ngomongnya di situ adalah satisfaction itu garansi. Karena terakhir saya pasti kasih surveinya. Ini saya lagi belajar, saya mohon masukan juga dari Pak Irzan bagaimana mengembangkan ini. Terima kasih Pak Irzan. Oke Pak, sama-sama Pak. Saya juga lagi belajar industri Bapak nih. Saya nggak pernah di psychologist, my background nggak di sana soalnya, my background finance. Tapi mungkin Bapak bisa melihat referensi, mungkin tadi kan penjelasan Pak Yo tadi cukup komprehensif ya, bagaimana beliau melakukan berbagai cara melakukan monetization yang unik ya tadi ya, ada banyak cara tadi. Nah itu mungkin bisa dipakai juga Pak, karena ujung-ujungnya kan saya selalu melihat bisnis dari sisi komersialnya ya. Jadi ujungnya Bapak kan pasti pengen ada commercial impact-nya juga ya Pak. Iya. Untuk Bapak juga, dan ya walaupun tetap sisi human pasti saya setuju lah Pak. Tapi ya mungkin perlu dipikirkan juga ya how to monetize. Apakah tadi kan Bapak yang udah jalan konseling ya. Mungkin dari konseling itu yang mungkin bisa di accelerate untuk memperbanyak customer paying-nya kali ya. I don't know. Mungkin. Ya, Pak. Kemudian tadi mengadakan program-program berbayar seperti Pak Yo bilang, itu mungkin bisa dipikirkan bagaimana, karena mesti lihat market juga, karena mungkin kalau Bapak fokus marketnya di Balikpapan atau Kaltim secara lebih luasnya, ya saya rasa potensinya pasti ya banyak lah di situ. Tinggal Bapak mungkin mencoba scrutinizing lagi market potensialnya di mana, dan bagaimana Bapak bisa membuatkan paket-paket yang berbayar sih Pak. Combine tadi ya, ada paket yang sifatnya kayak apa, bukan charity sih sebenarnya ya, free, tapi sebenarnya itu bagian dari nge-branding, personal brandingnya Bapak. Benar ya? Bagian dari personal branding, hopefully dari personal branding kebangun, Bapak bisa melakukan monetisasi terhadap jasa-jasa yang Bapak mau tawarkan gitu loh. Hopefully they get interest dari situ. Iya. Mungkin itu kali Pak, sama mungkin saran lagi ya, kan nih pasti bisnis atau jasa sejenis ini ada kompetitornya lah ya Pak ya. Nah mungkin gimana Bapak bisa melakukan unique selling proposition-nya dengan yang lain untuk bisa ya tujuan Bapak untuk kemanusiaannya, humanity-nya tercapai, bisnis komersialnya dapat, and how to combine the right balance ya, itu mungkin something yang mungkin Bapak bisa lakukan kali ya. Ya Pak. Mungkin sementara itu dulu, tadi udah di remind dari Pak Antoni waktunya. Terima kasih Pak Irzan, luar biasa. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Irzan atas inputnya dan pertanyaannya. Silahkan diberikan waktu kepada Pak Edi. Ya, thank you nih untuk Pak Indra, Pak Iwo. Ya. Ini dari presentasi, kalau saya mewakili Startup Huddle, ini memang sebuah tantangan ya, 6 menit menjelaskan sesuatu di audiens yang bervariasi dan diharapkan mendapatkan poinnya gitu kan. Nah, jadi memang sedikit memberikan informasi bahwa gayanya di Startup Huddle itu memang adalah sebuah gaya yang mengadopsi seperti kita sedang pitch bisnis kita gitu. Tetapi memang di ILC ini kita lebih basic gitu ya. Jadi di sini kita tidak terlalu kaku dengan itu. Tapi kalau dari gaya yang biasa kita ajarkan, itu memang ada beberapa poin-poin yang cukup lumayan enak kalau diangkat, misalnya di waktu yang singkat ini gitu. Tapi memang itu menjadi sebuah tantangan sih, yang tidak gampang gitu ya, karena banyak sekali informasi yang kita mau sampaikan. Nah, kalau di
startup huddle, biasanya bisa juga kita minta atau kita challenge gitu ya di presenter ini untuk memberikan satu penjelasan singkat tentang bisnisnya gitu. Contoh 1 minute pitch gitu kan, 1 menit presentasi. Sebenarnya apa sih bisnis yang sedang Bro Iwan ini kerjakan gitu ya, Bro Indra ini kerjakan gitu. Nah jadi ini yang bisa nggak coba diberikan kepada kita nih supaya teman-teman semua di sini menjadi lebih jelas sebenarnya bisnisnya Bro Indra Wijaya dengan Taholinya itu apa sih gitu ya. Nah, bisa diberikan, mungkin saya bisa bantu ya. Pertama pastinya namanya Taholi. Taholi itu mendevelop apa ya sebenarnya ya, Bro Indra ya? Ya, betul. Kalau dari namanya memang kenapa sebutnya Taholi, Talenta Holistik Indonesia. Saya ambil dari kata paling belakang Indonesia. Market saya adalah SDM Indonesia, dan kita sebagai orang Indonesia, yang pasti kita mau develop ya orang Indonesia. Satu. Yang kedua, kenapa talenta? Karena fokus saya adalah ke orang, ke SDM. Kenapa saya sebutnya talent atau talenta? Karena saya percaya, dan saya juga ada riset dari tahun 2003, bahwa ternyata saya ketemu semua orang itu sebenarnya punya potensi. Semua orang itu punya yang namanya kapabilitas dengan keunikan dirinya masing-masing. Gitu. Nah, sentuhan yang saya di tengah itu saya sebut holistik karena ketika ternyata ada hambatan dari sisi psikologis yang tadi saya bilang ada 80% misalnya hambatan dari sisi emosionalnya, maka saya mau sentuh dari sisi mind, body, and soul, atau saya sebutnya ada sentuhan dari sisi holistiknya. Jadi ujungnya saya ingin melihat suatu manusia atau SDM-SDM kita yang baru ini utuh. Jadi utuh dalam hal ini bukan hanya fisik, tapi psikisnya sama mind-nya. Di situ. Makanya berangkat dari apa passion saya di bidang ini, saya sebutlah sebuah nama yang saya sebut dengan Talenta Holistik Indonesia, yang fokusnya adalah dari hulu, saya cari potensi menemukan potensi ya dari masing-masing SDM kita, terutama fokusnya ada di usia-usia generasi baru sekarang 15 tahun ke atas. Kemudian ketika ada sisi yang harus kita improve atau sisi yang harus kita kembangkan, makanya saya masuk dari sisi holistiknya, terutama fokus di emotional terapinya. Kemudian bangsanya adalah Indonesia, dan saat ini saya lebih banyak fokusnya di Kaltim untuk menyambut banyaknya sekarang ini sudah kelihatan ada puluhan ribu orang datang ke Balikpapan khususnya dan Penajam di daerah IKN. Itu sih sebenarnya gambarannya Pak Edi. Ya, terima kasih untuk penjelasan itu. Kalau disimpelkan gitu ya, sedang mengembangkan program apa pengajaran, pelatihan, atau apa gitu ya sebenarnya yang Taholi lakukan ini? Ya, baik. Jadi di dalam Taholi itu sendiri kita ada kembangkan yang namanya seminar. Seminar ini bisa bentuknya seminar buat kalangan-kalangan profesional atau seminar orang tua. Terkait apa? Beberapa yang telah kita lakukan dari tahun lalu adalah pemahaman mereka tentang apa yang dilakukan di generasi sekarang, pandangan dari orang tua terhadap generasi sekarang seperti apa, kemudian pengaruh dari gadget terhadap anak-anak muda sekarang seperti apa, dan kemudian juga potensi dari mereka seperti apa. Kemudian saya juga bikin workshop sebenarnya. Workshop itu pembekalan ke orang tua, bagaimana cara berkomunikasi misalnya dengan NLP, kita contohnya bisa kita tahu tentang NLP, bisa anaknya itu lebih banyak ke auditori, maka gunakannya apa, gitu ya. Bisa anaknya kuatnya di kinestetik, maka sentuhannya seperti apa. Yang ujungnya adalah bagaimana membangun bonding antara orang tua dan anak. Kemudian di tahun ini juga saya akan fokus sebenarnya pembekalan ke guru BK sebenarnya Pak Edi. Guru-guru BK. Kenapa? Gini, dari pengalaman saya, baik pernah jadi guru SD gitu ya, maupun sampai kuliah, saya melihat sebenarnya guru BK, sorry to say gitu ya, ya aduh dipanggil guru BK tuh gitu kan, ya pasti udah dihukum lah, anak yang sorry to say ya anak yang dibilang bukan grade A lah gitu kan. Nah harusnya ini mindsetnya kan dirubah gitu.
Nah, saya coba masuk diskusi dengan beberapa guru BK, baik yang di Jakarta maupun yang ada di Balikpapan. Saya ketemunya adalah ada gap satu dari paradigma sekolah itu sendiri gitu ya terhadap namanya status guru BK. Yang kedua ada peningkatan kompetensi guru BK. Yang ketiga adalah bagaimana guru BK menjual dirinya bahwa mereka itu adalah sebagai apa? Sebagai enabler, sebenarnya enabler bahwa anak-anak ini sebenarnya semuanya sama, punya motivasi yang berbeda-beda mungkin, tapi semua punya keunikannya, semua bisa disentuh, semua itu bisa dikembangkan. Sisi dari untuk seminar dan workshopnya. Nah, yang lain lagi adalah yang saya tangani sendiri lebih banyak juga sekarang konseling dan terapi gitu ya. Karena semenjak pandemi ini, jadi banyak yang saya kembangkan ke terapi, bukan hanya dari sisi emosional, hipnoterapi dan segala macam. Jadi saya sudah mulai masuk juga bikin program mentoring. Dalam hal ini adalah ketika gap anak-anak belajar susah misalnya gitu ya. Kemudian juga terkait bahwa banyak berkembang sekarang ngomong bahwa gadget 80% anak ketika di rumah itu kan pegangnya gadget katanya. Bahkan saya pernah melakukan riset kecil-kecilan, saya interview beberapa orang di jalan dari ibu-ibu kelas ekonomi menengah sampai atas. Saya tanya, dompet sama gadget yang mana boleh ketinggalan duluan? Semua menjawab gadget kalau boleh bisa dibawa pulang tidur tuh, gitu kan? Dan begitu juga peran itu terjadi sama anak. Saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang negatif, tapi saya melihat ini bagaimana mendayagunakan teknologi ini untuk mendukung ya supaya anak-anak generasi sekarang dan bisa menjadikan komunikasi antara orang tua dan anaknya semakin lebih baik. Jadi saya lagi bikin untuk mentoring programnya. Gitu Pak Edi, mungkin sekilas mohon maaf kalau misalnya ada yang perlu saya tambahkan Pak Edi. Ya, jadi saya berikan wrap up sedikit. Kalau misalnya bisa disederhanakan untuk penjelasan yang tadi disampaikan, itu akan menjadi lebih mantap. Kenapa? Karena ini adalah sebuah sarana kita lagi memberikan sedikit-sedikit informasi tentang apa yang sedang dibangun. Jadi sayang nih, banyak fitur yang dikembangkan, tapi mungkin orang yang mencoba untuk mendengarnya itu akan menerka-nerka, padahal mungkin kalau mereka itu mendapatkan informasi yang lebih lebih straight to the point, nah mungkin itu bisa lebih cepat untuk mereka respon, kurang lebih seperti itu. Tapi anyway, memang ini adalah satu proses dari Star Paddle yang kita lagi coba bangun gitu ya, mempresentasikan dan memberikan feedback. Tapi semua tetap bagus. Kita berharap ini bisa menjadi satu informasi untuk kita bersama dan pembelajaran bersama. Dari saya sih gitu, Bro. Silakan. Terima kasih Pak Edi. Oke. Sama. Thank you Bro Edi atas inputnya. Nah, sekarang saya buka kesempatan kepada audiens. Silahkan apabila ada yang mau bertanya. Tadi ada Bro Adi, itu teman kita ngobrol. Kita kalau ngobrol itu waktu itu bisa lewat. Apakah Pak David mau bertanya atau Bro Yosa di sini? Bro Fekli? Ada mau bertanya? Apabila belum ada pertanyaan, ini giliran saya nih yang mau bertanya nih kalau begitu. Nah, tadi Bro Iwo ada bicara tentang yang namanya adalah EFT. Nah, atau Emotional Freedom Technique. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu EFT dan bagaimana itu memberikan benefit bagi orang lain. Thank you. Baik, EFT ini sebenarnya dikembangkan oleh seorang profesor di Amerika yang namanya Robert Callahan di tahun 1943, kalau nggak salah di tahun begitu. Sebenarnya cikal bakalnya diambil dari China, ilmu meridian dan segala macam pendekatannya, kemudian diajarkan ke muridnya yang namanya Gary Craig. Kita berguru ke beliau yang sudah bentuk community di sini yang diprakasai oleh Dr. Edi Iskandar. Nah, EFT itu sentuhannya adalah ke emosi. Jadi dalam EFT itu kita menggali bahwa ternyata
faktor emosi itu berperan 80% bahkan lebih terhadap kinerja seseorang, terhadap perubahan sikap seseorang. Ya, jadi ketika mereka menghadapi hambatan, baik dalam urusan keluarga, baik dalam urusan dan kepercayaan diri, baik urusan dengan tetangga, dengan yang lain-lain, itu faktor penghambat terbesar adalah di emosional. Makanya melalui EFT, kita kenalkan, kita campaign ini, kita ingin membantu banyak orang dengan terapi EFT. Terapi EFT itu sangat sederhana, ada 7 langkah, bahkan sampai 12 langkah. Ya, daripada kita harus kenal meridian di tubuh ini yang mungkin jumlahnya 300-an sekian, dengan cara yang namanya akupresur. Akupresur itu adalah menggunakan jari tangan saja, diketuk di jalur meridian yang ada, dan ketika diketuk kemudian di set up turning point-nya, maka diharapkan setelah itu kondisi kita akan kembali seperti yang kita harapkan. Itu tentang EFT. Jadi sangat mudah sekali, itu hanya teknis sekitar 7 menit sampai 10 menit. Orang bisa melakukan sendiri, orang awam juga bisa belajar. Bahkan sekarang kita lagi bantu untuk anak-anak yang cemas belajar, cemas menghadapi ujian. Ya, bahkan EFT juga diterapkan, mungkin ada salah satu dokter hewan yang kita kenal terapkan ke hewannya. Nah, saya tidak ke arah sana, makanya saya tidak bicara kalau tentang dunia perhewanan. Tapi ketika anak-anak sekolah menghadapi ujian, kemudian menghadapi guru yang galak, ya dia melakukan EFT, maka dia menjadi emosinya menjadi stabil, dan dia bisa melihat bahwa semua itu dia bisa terima sebagai sesuatu yang berdampak positif dulu pada dirinya. Itu sih sebenarnya, Bro Ens, pendekatannya. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, kepada ini karena masih ada waktunya, apakah dari audiens ada? Atau kalau enggak, Pak Irsan atau Bro Michael? Yuk, silakan. Pak Irsan, ada yang ditanyakan lagi? Kalau saya mungkin terakhir, ini ada yang nanya nih, Pak David Saragi tuh. Ya. Mungkin Pak Irsan dulu, setelah itu baru saya bacakan Pak David punya. Oke. Mungkin kalau saya mau nanya sebenarnya visinya Pak Iwo sendiri untuk bisnis ini tuh apa ya Pak in the next, nggak usah jauh-jauh lah, 3 tahun ke depan, apa sih yang Bapak lihat dari bisnis Bapak? Oke, good question Pak Irsan. Itu menggugah saya sebenarnya dengan pertanyaan Bapak. Pak Holi ini ke depan, yang saya siapkan sebenarnya di internal saya adalah bahwa satu, ada yang bisa mengikuti jalan saya, gitu ya, menjadi fasilitator untuk generasi-generasi kita, generasi-generasi muda kita, gitu ya, menjadi fasilitator untuk apa? Untuk ya tadi terkait dengan mengembangkan potensi diri dari SDM-SDM kita. Saya lagi cari, saya akan mulai mengembangkan suksesi berikutnya Pak. Jadi mau bentuk tim gitu ya, untuk banyak yang punya passion yang sama, bahwa melihat manusia itu adalah baik adanya, punya keunikan masing-masing, dan punya potensi yang bisa dikembangkan. Nah, satu itu dari sisi internal. Sisi eksternal adalah saya ingin bahwa Taholi ini bisa engage sebenarnya dengan pemerintah, bukan karena saya sendiri, kebetulan saya membantu beberapa proyek, tapi saya inginnya Taholi sebagai lembaga bisa membantu dari sisi mana? Contoh misalnya dengan Kemenkes, itu adalah bisa engage, paling nggak kita sentuhnya dari sisi mental health-nya Pak, gitu Pak, dari sisi psikologinya ya, atau mental health, kejiwaannya, itu yang kita masuk sebenarnya, karena menurut saya itu adalah kolaborasi yang sangat baik ya, kolaborasi yang sangat baik. Dengan adanya Taholi itu seperti itu. Yang ketiga adalah gini Pak, saya punya harapan 3 tahun ke depan bahwa Taholi ini menjadi pendamping Pak, quote-unquote resmi sebenarnya buat sekolah-sekolah Pak. Jadi bukan hanya guru BK-nya, tapi juga perguruan tingginya Pak. Perguruan tinggi kan juga ada bagian kemahasiswaannya kan, sama aja mungkin sebutannya konselor. Nah di sanalah Pak terjadi yang namanya kolaborasi. Karena saya hasil pengalaman saya lihatnya begini Pak. Orang tua ngomong ke anak karena tiap hari sudah ini, belum tentu si anak akan berpegang pada kata orang tuanya. Begitu juga di sekolah Pak, karena tiap hari kita bergaul sama dosen yang sama, gitu kan? Ada namanya bonding dekat banget, atau istilah Gestalt namanya proximity itu,
Sehingga ya lu ngomong apa sih role modelnya akhirnya terpengaruh kan buat anak itu. Nah, Taholi bisa menjadi jembatan yang masuk, Pak, memfasilitasi untuk membantu mengembangkan menjadi fasilitasi untuk komunikasi, Pak. Baik bikin program coachingnya dengan sekolah-sekolah, Pak, maupun dengan perguruan tinggi yang ada. Apalagi dengan Kampus Merdeka sudah bikin yang namanya semester 5 kan sudah masuk intensif ya. Saya pikir itu akan sangat-sangat mempercepat dan sangat bagus sekali sehingga SDM kita ke depan siap kerja, Pak. Ya kan, Pak? Siap kerja. Ya. Saya 10 tahun di MDP saya lihat, wow, itu cukup tantangan, Pak. Besar cuma di teori, masuk kaget, Pak. Itu sedih, Pak. Itu sedih. Makanya kita mau gebraknya dari situ, Pak Irsan. Nah, dari visi Bapak tadi mengkomersialkannya gimana, Pak? Itu Ya. tadi kan ada 3 tuh ya. Iya. Kemudian tadi ya termasuk tadi yang alignment atau melakukan kolaborasi dengan sekolah. Nah, itu bisa dikomersialkan tuh, Pak? Atau emang itu bagian dari charity-nya, kemudian yang lainnya lebih ke komersial atau gimana? Karena at the end this is business ya, Pak. Iya. So, ini cuma coba bertukar pikiran aja sih, Pak. Siap. Terima kasih Pak Ihsan. Actually is open my perspektif, Pak. Jadi saat ini memang saya sedang bergelut dengan yang namanya monetisasi atau bisnis itu sendiri ya, Pak ya. Nah, oke, apa yang sekarang atau selama setahun terakhir semenjak Taholi berdiri 2021 berarti hampir 2 tahun terakhir, memang kita banyak engage lewat yang tadi Pak, monetisasi saya sebutnya berarti dari seminar-seminar gitu Pak ya. Kemudian dari program-program konseling dengan guru BK itu Pak ya. Kemudian juga pembelajaran Pak, training ke guru BK-nya Pak. Nah, saya lagi mau coba masuk yang ketiga adalah memberikan Pak, pembekalan ilmu juga buat konselor yang ada di kampus Pak. Gitu. Karena hasil saya lihat Pak, baik waktu dulu jadi dosen atau polisi, saya melihat sebenarnya ataupun saya alami Pak, ketika di kampus kita lebih banyak kumpulkan dengan teman-teman sebaya, ya Pak ya. 40% mungkin banyak waktunya akhirnya di ekstrakurikuler atau kegiatan organisasi. Yang kita cari ujungnya apa sih? Yang dicari ada role model kan Pak, gitu kan, role model. Ini mau bawa kemana dan segala macam. Nah, saya masuk dengan program Pak, makanya terima kasih Pak Irsan menguatkan saya sebenarnya bahwa memang di tahun 2023 ini saya akan mau baik engage Pak dengan baik kampus maupun sekolah Pak untuk program fasilitasi untuk developmentnya anak-anak atau junior-junior kita ini sekarang ini Pak. Oke, jadi berarti Bapak harus pitching ke sana, berarti Bapak harus nyiapin strategi komersial dong Pak. Karena berarti yang customer paying-nya berarti kampusnya dong Pak ya? Iya, kampusnya Okay. atau institusi asosiasi. Oke. Thank you Pak. Oke, thank you Pak Irsan atas pertanyaannya. Ini sebelum saya lari ke pertanyaannya Pak David, ini ada dari Bu Meli, saya bacakan dulu sebentar. Dia mau nih konseling dan mentoring buat anaknya tingkat 2 dan SMA kelas 1, bisa hubungin siapa? Nanti mungkin bisa kontak ya. Nanti mungkin bisa diinfokan kontaknya Pak Iwo. Nah, sekarang saya mau kembali ke pertanyaan daripada Pak David. Mau bertanya bagaimana perihal education di Society 5.0. Apakah pendidikan di Indonesia ini sudah fokus kepada pengembangan anak didik? Nah, ini sebelum itu saya jelaskan sedikit. Society 5.0 adalah sebuah konsep di mana kehidupan manusia dipermudah dengan adanya teknologi. Dan teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Nah, silakan Pak Iwo. Ya, baik. Terima kasih Pak David pertanyaannya. Izin saya sharing dari pemahaman saya Pak David. Generasi 5.0, oke. Teknologi berarti kita ngomongnya adalah sekarang saya sebutnya generasi alpha ya Pak ya. Generasi Z ke alpha lah. Ataupun kita sebutnya generasi pandemi, mungkin paling enaknya ngomongnya begitu. Nggak jauh-jauh kita hidup dengan teknologi seperti saat ini kita hadapi juga mengajuk ada teknologi. Pertanyaan mendasar, apakah Indonesia siap? Saya pikir dengan program misalnya pemerintah dan Kampus Merdeka yang sudah menjalankan program internship, MSIB dan segala macam, itu ada program untuk membantu Pak, akselerasi ya sehingga anak-anak atau SDM-SDM di generasi Z bahkan generasi mendekati alpha ini untuk bisa engage Pak, untuk masuk mempersiapkan mereka siap kerja Pak, gitu. Memang seperti menurut saya Pak ya, kalau kita lihat perkembangan Singapura, negara paling dekat, Malaysia,
gitu ya, memang menjadi satu PR Pak. Karena ya kalau kita ngomong aja sebenarnya secara data Pak, berapakah jumlah perguruan tinggi di Indonesia dibandingkan dengan perguruan tinggi di Malaysia atau perguruan tinggi di Singapura? Mungkin nggak apple to apple karena negara Indonesia lebih besar Pak, ya berapa ratusan ribu pulau gitu kan, kampusnya lebih dari 3.000 mungkin. Nah, ini mungkin tidak apple to apple. Pertanyaannya adalah sebenarnya apakah kita siap dengan teknologi saat ini? Saya pikir dengan adanya kalau kita lihat perkembangan TikTok, anak-anak muda sekarang menggunakan Zoom, kemudian juga Google Teams, saya lihat juga anak saya yang masih SD sekarang kelas 6 juga apa-apa juga lewat apa namanya sekarang itu, saya aja susah ini mengajarnya sebenarnya gitu kan, menggunakan Word atau apa gitu ya. Nah, mereka memang lahir di era teknologi, itu nggak bisa kita pungkiri Pak. Teknologi yang paling penting melihat teknologi itu bukan sebagai sebaya, melihat teknologi itu sebagai alat sebenarnya untuk membantu manusia itu sendiri berkembang gitu Pak. Nah, ketika teknologi ini atau kita ngomong paling dekat misalnya handphone itu pembelajaran banyak menggunakan teknologi seperti ini atau menggunakan handphone, pertanyaan dasarnya adalah sisi humanity-nya atau sisi emosinya terlahir sebagai manusia sosial itu seberapa besar? Itu sih Pak. Kalau ada pertanyaan misalnya kayak bulan lalu saya diskus sama teman saya di luar. Mereka bilang, lihat SDM Singapura, sudah berkembang sekarang, mereka bisa ini, bisa ini. Saya tanya sebenarnya. Saya pernah kerja di Huawei Singapura. Saya bilang, sisi mana yang Anda lihat? Saya menjawabnya begini, sisi mana yang Anda lihat? Kalau Anda bilang secara numerikal atau secara apa namanya ilmu tentang matematika, teknologi, semua yang sifatnya menggunakan sisi kiri gitu ya, otak kiri, ya maybe they good gitu loh. Tapi jangan lupa, semua orang senang ke Indonesia. Kenapa? Kalau kita ke Indonesia kan senyumnya nggak kurang. Semua jago senyum, ya kan? Nah, itu adalah kemampuan bangsa kita, generasi sampai generasi sekarang adalah sisi sosialnya, sisi emosionalnya. Itu sangat terbangun. Dan saya pikir sisi emosionalnya ini harus dibangun, Pak. Caranya, metodologinya itu yang harus kita bikinkan sekarang ini. Naturally budaya membentuk itu betul. Kalau kita lihat dari sisi ilmu antropologi sudah bilang orang Indonesia itu orang ramah, ya kan? Kalau senang gaul, senang orang Indonesia itu ramah tamah, gotong royong dan segala macam. Pertanyaannya, kita disiapkan nggak metodologinya? Metodologi untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuan emosionalnya secara sistematis. Itu sih sebenarnya bagaimana menghadapi era 4.0, 5.0 sekarang ini. Ataupun terhadap di Balikpapan ini sekarang banyak orang Korea datang. Semua orang sekarang melihat film Korea atau drama Korea, semua orang tertarik sekarang. Tapi pernahkah kita melihat sebenarnya yang di message dari film itu apa? Apakah semua tentang teknologi? Apakah semua tentang yang namanya sisi kemakmuran, kemodernisasian? Apa yang hilang? Gitu kan? Yang kita lihat positifnya adalah kemampuan mereka menjual yang namanya film, kemampuan mereka menjual namanya seni, nyanyi dan segala itu kekuatan Korea Selatan saat ini. Mereka memanfaatkan apa? Mereka memanfaatkan satu titik di dalam otak kita mau nggak salah itu yang namanya sentuhan-sentuhan emosinya kan. Akhirnya kita akan menunggu terus kan. Yang dijual seperti itu. Tapi menjawab Pak David tadi, saya pikir Indonesia sudah sekarang stepnya Pak sudah ada stepnya. Dan saya kebetulan pernah terlibat di situ dan saya melihat sendiri bagaimana era sekarang di bawah Kementerian Kemendikbudristek sekarang ini sudah benar-benar mengemphasize dengan namanya kampus merdeka. Tapi semua itu tidak ada yang instan, Bapak. Semua itu namanya butuh yang namanya konsistensi, semua butuh yang namanya dukungan dari industri, Pak. Karena selama anak itu dibikin bagus apapun, selama industri itu tidak mau menerima mereka, atau kita selalu hire orang asing, bukan sebagai transfer knowledge, tapi sebagai atasannya, kemudian ya mereka generasi kita, terutama SD Indonesia akan selalu menjadi, mohon maaf, gitu ya, akan sebagai ini aja, sebagai entertainer aja, bukan sebagai pelaku. Itu sih. Jadi, mohon maaf Pak David, mungkin saya jawabannya mungkin seperti itu. Saya Pak David. Oke, thank you. Nah, dari Pak David, apakah ada tanggapan? Ya, sorry, thank you. Thank you Pak Haji, David. thank you, maaf. Thank you Pak Iwo, thank you Pak. buat Bro Edi. Ya, mohon maaf belum bisa buka kamera. Ya,
Ya, thank you banget penjelasannya komprehensif banget. Thank you. Yes. Thank you insight-nya, Pak. Memang tantangan kita memang saya juga di bagian edukasi ya. Ya. Bagaimana juga kebijakan daripada pemerintah yang sering berubah-ubah gitu ya. Dan akhirnya yang paling kesulitan adalah si para pendidiknya sendiri yang harus belajar lagi, training lagi gitu kan ya. Lalu juga banyak juga saya temukan di lapangan para pendidik itu yang sudah senior citizen ya, orang-orang yang sudah berumur, untuk cepat belajar juga susah ya kan, tetapi harus harus cepat berubah gitu. Jadi ya ini tantangan kita bersama. Namun tadi saya tertarik ya dengan apa yang disajikan oleh Bro Iwo gitu ya. Terima kasih, Pak. Kita sebenarnya punya keunggulan yaitu keramat tamahan gitu ya. Namun memang betul bahwa itu semuanya memang harus kalau bisa dikatakan harus sering terus harus dipraktekkan gitu ya, sehingga bangsa kita ini khususnya para anak didik ini tidak kehilangan budaya yang keramat tamahan itu ya, seperti itu kurang lebih. Thank you Pak. Thank you Pak David, thank you masukannya Pak. Oke. Thank you Pak David. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Bro Fekli ini. Pak Iwo, kalau saya dengar tadi mungkin boleh saran ada kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sumber daya. Bisa jadi salah satu monetize. Nah, artinya ada ruang bagi Taholi untuk menjadi penyambung supply dan demand antara sekolah dan institusi atau corporate saat ini. Juga salah satu peran saya develop orang tapi dari sisi corporate. Nah, itu masukan dari Bro Fekli. Mungkin mau tambahkan sendiri, Bro Fekli. Thank you masukannya. Thank you. Ya, rasanya sih sudah, kalau yang saya tangkap ya tadi mungkin kan dari awal ada Pak Michael, kemudian Pak Iksan segala macam gitu ya. Kalau saya dengar dari sisi penjelasannya Pak Iwo, yang mungkin yang ditanyakan seolah-olah bikin bisnisnya jadi charity aja nih, kasarnya kan gitu ya. Walaupun tetap sisi unsur manusianya segala macam kita bisa develop dah. Nah kebetulan saya juga di satu corporate itu juga salah satu perannya memang mendevelop orang. Artinya saat ini saya menyerap dari STM gitu ya. Saya di perusahaan rental, saya menyiapkan orang supaya punya satu standar yang jelas untuk bekerja. Nah peran itu saya lakukan sebenarnya. Jadi saya develop dari teman-teman STM saya ambil bibit-bibit yang udah ada lulus, ada yang belum lulus sudah kita didik gitu ya, kita training, kemudian kalau yang lulus kita ambil gitu. Nah, mungkin peran yang tadi yang saya lakukan mungkin bisa dilakukan oleh peran Taholi tadi. Gitu. Artinya ada corporate atau institusi yang memang willing to pay untuk itu. Gitu. Kalau saya ini just ide ya, just ide yang ya kalau saya ditanya kalau Taholi masuk gimana? Ya boleh aja daripada saya yang susah-susah develop orang kan gitu. Ada waktu, saya harus punya tim. Saya punya semacam ya memang saat ini saya punya tim 3 orang untuk lakukan itu gitu. Tapi kalau peran itu peran-peran mungkin bisa digantikan gitu ya sehingga saya nggak perlu ada orang di organisasi saya. Memang saya terima jadi gitu ya. Ya itu juga memang mungkin ya bisa menjadi salah satu strategi lah nanti untuk Pak Iwo. Ya tadi ya kalau Pak Michael tadi kan banyak hal tuh dia yang dari kelas atas sampai bawah segala macam. Nah mungkin salah satunya mungkin ini sih ide aja sih sebenarnya. Thank you itu aja. Thank you masukannya, thank you insight-nya. Mudah-mudahan bisa collab ya Pak Feli. Makasih. Oke, thank you. Nah, sekarang kita sudah masuk di akhir sesi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ngikutin sampai akhir. Nah, mungkin di akhir sesi ini saya akan minta kepada Bro Iwo untuk membuat summary 2 menit aja ya, jangan lama-lama. Terus sama di akhir itu tolong sampaikan apa yang dibutuhkan oleh Bro Iwo dari teman-teman yang ada di ini pada malam ini. Thank you. Ya sebelumnya mungkin ini saya lagi belajar nih soalnya ada 6 menit, ada 2 menit saya lagi belajar tinggal begini. Ya kan? Ini cukup challenging, cukup buat saya belajar banyak Pak. Oke, yang saya mungkin Taholi ini adalah saya percaya mungkin mulainya dari percaya diri.
bahwa Taholi ini akan menjadi bukan pengganti dari HR sekarang, bukan pengganti juga guru BK-nya, bukan juga pengganti dari orang tua aslinya gitu ya, bukan pengganti juga dari atasan di perusahaan itu, bukan pengganti dari guru sekolah, bukan. Tapi Taholi adalah bisa menjadi jembatan gitu ya, fasilitator dari beberapa program sentuhan pada generasi-generasi kita sekarang. Yang saya sentuh adalah dari sekolahnya, marilah berbuka diri gitu ya, bahwa bila mana ada sisi lain yang mereka harus develop kurikulum, maka kita akan membantu sisi develop dari sisi emosionalnya, dari program komunikasinya, dari melihat dari sisi keunikan diri mereka masing-masing, sehingga harapannya terjadi namanya kolaborasi. Ini bukan hanya di sekolah ataupun di kampus, tapi juga dengan dunia industri. Ya, saya terus terang agak gregetan dunia industri karena waktu saya dipegang menjadi program MDP maupun di luar negeri maupun di dalam negeri, semua saya rekrut pada saat itu, kemudian kita didik semua mulainya dari nol. Mau IP-nya 3, 4, bahkan kalau bisa ada skala 5 teh gitu ya. Itu benar-benar ketika masuk ke perusahaan kita harus investasi luar biasa gitu ya. Nah, jadi keinginan saya adalah bikin Taholi menjadi fasilitator dari institusi-institusi yang ada. Yang kedua adalah saya ingin mengenalkan sebenarnya Taholi ini bahwa kita ini manusia, jangan lupa ketika kita capek, ketika kita lagi bersemangat apapun pasti ada lawannya, yaitu apa? Lelah gitu ya. Kemudian juga pernah kita optimis, pasti lawannya pesimis dan segala macam. Maka saya ingin hadir Taholi ini menjadi tempat yang orang itu bisa datang gitu kan. Hanya sekedar curhat, orang bisa datang hanya sekedar bahasa saya itu buang sampah emosi gitu ya. Saya ingin bikin begitu, jadi orang datang, ayo datang ke Taholi. Ngapain ke Taholi? Itu tempat sampah emosi gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tapi abis itu orang itu akan kembali menjadi nyaman lagi, bisa berkinerja lebih baik lagi gitu ya. Kemudian ketiga ada terkait konseling. Saya berharap Bapak Ibu juga semuanya bahwasanya konseling itu tidak hanya dengan orang lain. Ini dari pengalaman saya, mohon masukan juga kalau misalnya ada yang kurang. Bahwa dengan 20 tahun lebih saya melihat bahwa konseling itu sebenarnya bisa dilakukan pada diri sendiri. Namun challenge terbesar adalah how you deal with yourself. Itu kan nggak mudah kan? Ya kan? Karena kita deal aja dengan orang tua atau dengan istri atau dengan anak yang paling dekat aja belum tentu kita bisa terima salahnya, apalagi diri sendiri kan, karena butuh namanya kepekaan. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian bahwasanya bisa bersama-sama saya mengkampen kegiatan Taholi ini bisa dikenal, bisa dipromosikan bahwa Taholi hadir sebenarnya sebagai jembatan penghubung ya, membantu institusi, orang tua, anak itu sendiri untuk mencetak generasi-generasi atau kita-kita yang saat ini yang masih hidup di dunia ini untuk melihat keunikan diri masing-masing dan bagaimana menjadikan diri kita selalu bisa berkontribusi setiap hari sesuai dengan motto saya. Itu sih harapan saya. Oke, thank you, Bro Iwo. Nah, sekarang saya akan meminta kepada para community representative untuk membuat summary dalam waktu 1 menit. Nah, mungkin Pak Irsan bisa mulai duluan, dilanjutkan dengan Bro Edi, dan dilanjutkan dengan Bro Michael. Silahkan. Oke, Pak Iwo, makasih waktunya. Jadi kalau dari saya secara summary, yang pertama Pak, untuk acara kayak gini, mungkin Bapak mesti banyak practice elevator pitch Pak. Kalau Pak Edi bilang tadi 1 menit, saya dulu diminta 30 detik aja Pak. Jadi cuma 1 statement aja, intinya saya diminta menjelaskan problemnya apa sih yang mau saya solve. Mungkin saran aja Pak. Kedua, mungkin Bapak mulai menyiapkan strategi komersialnya Pak. Ya kan nggak bisa seterusnya charity Pak ya, harus ada aspek komersialnya juga. Sama yang ketiga terakhir mungkin aspek, karena bisnis kayak gini kayaknya lebih banyak sentral di Bapak, jadi mungkin personal branding Bapak mulai dibangun. Di I don't know channelnya apa, nanti Bapak yang lebih tahu, karena itu akan bisa attract orang untuk sebagai marketing tools Bapak juga gitu lah. Mungkin itu aja dari saya, Bro Antoni. Makasih Pak Irsan, insight luar biasa. Sama-sama Pak. Oke, thank you Pak Irsan. Dilanjutkan dengan Bro Edi, silahkan. Iya, thank you Bro Antoni. Jadi bagi saya, Star Paddle ini adalah sebuah wadah di mana kita bisa sama-sama belajar.
Dan saya tahu, seperti yang tadi Pak Irsan sampaikan, memang tidak mudah untuk menyampaikan sebuah pesan yang cepat dalam 1 menit atau 30 detik gitu ya. Tapi sebenarnya tantangannya atau maksud tujuannya itu sebenarnya bukan cepat-cepatan kita menyampaikan, tapi membuat agar kita terus berpikir untuk mastering otak kita gitu ya, agar kita menjadi sangat clear banget tentang apa yang kita mau sampaikan kepada orang yang pikirannya kemana-mana gitu. Nah, jadi Startup Huddle di sini kita bangun, kita bawa di sini agar supaya membantu teman-teman semua yang mau belajar ya bersama-sama. Dan saya apresiasi sekali kalau dari Bro Iwo ini yang sudah jam terbangnya tinggi gitu kan, tapi mau loh untuk ikut ya berpartisipasi atau ikut memperkenalkan bisnisnya di acara Startup Huddle ini. Jadi bagi saya ini sesuatu yang keren banget, bisa jadi contoh untuk teman-teman semua. Gitu sih. Pak Edi, masukannya Pak Edi. Oke, thank you atas masukannya. Bro Michael, apa sudah balik di tempat? Oke, sepertinya sedang tidak di tempat. So anyway, demikian sesi Startup Huddle pada hari ini. Dan saya berharap semoga teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir bisa menikmati. Nah, di akhir sesi ini ada sedikit pengumuman. Yang pertama, kami memberikan kesempatan bagi para teman-teman startup baru yang memulai usaha, baik teknologi atau non-teknologi, untuk mempresentasikan idenya. Jadi silakan aja kita beri kesempatan yang sama. Jadi baik secara online ataupun nanti ada kesempatan untuk bisa tampil di @Amerika. Nah, otomatis di @Amerika tantangannya akan lebih tinggi karena di sana diminta dalam bahasa Kromo Inggil atau bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Dan kedua, Startup Huddle Jakarta juga kita membuka kolaborasi dengan kampus atau dengan komunitas yang lain. Dan concern kita adalah kita pengen membangun entrepreneur di Indonesia ini. Karena saya pribadi merasakan bahwa jumlah entrepreneur di Indonesia ini masih sangat kurang. Dan untuk kita bisa bangsa kita bertumbuh, itu perlu proses. Dan untuk itu perlu entrepreneur. Nah, mari di sini Startup Huddle kita menjadi tempat sama-sama untuk giving back, learning juga, dan kita sama-sama membangun negeri kita tercinta ini. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan visit ke iCommunity.id untuk belajar lebih jauh. Nah, saya pribadi di Kelapa Gading, dan kita setiap hari Senin itu kita mengadakan offline meeting. Nah, jadi silahkan bagi yang berdomisili atau bagi yang pas kebetulan datang di Kelapa Gading, itu bisa kontak di grupnya. Nanti setiap hari Senin itu jam 6. Kita ada di Mall Kelapa Gading, kita ngumpul. Di sana kita sharing network dan segala macam. Di samping itu kita juga banyak program secara online. Dan di sana itu pengusaha, dan kita juga sudah ada di beberapa negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan beberapa lagi. Dan kita juga mengadakan acara IBM, iCommunity Business Matching, dan ILC, iCommunity Level Up, seperti hari ini, hari Kamis ini. Oke, Bro Michael? Oke, sepertinya tidak di tempat. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Sorry, saya tadi habis di jalan. Oh iya, oke. Silakan Bro, apa bisa memberikan satu feedback, satu summary atas sesi hari ini? Silakan, 1 menit. Menurut saya bagus ya, kalau teman-teman bisa ikut untuk acara Startup Huddle berikutnya, karena memang kalau saya lihat ini kan bisa saling bantu. Justru banyak sekali blind spot yang kita nggak sadari selama kita menjadi seorang pebisnis. Nah, jadi besar harapan dengan adanya acara ini yang berkesinambungan, semakin banyak teman-teman yang bisa terbantu dan juga bisa terjadi kolaborasi ke depannya. Paling itu aja. Oke, terima kasih Bro Michael atas insight-nya, juga atas summary-nya. Nah, kembali saya berharap sesi hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan sesi ini, saya dari wakil daripada Startup Huddle Jakarta dan iCommunity mengucapkan mohon maaf, dan
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para presenter, Pak Iwo, kepada para community representative, kepada Pak Irsan, Pak Edi, dan kepada Pak Michael Yo. Semoga apa yang dibagikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Tuhan saja yang membalas kebaikan hati teman-teman semua. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bro Antoni. Terima kasih.